Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama ilmu magnet rezeki. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian malam hari ini. Sebelum kita mulai kajian, marilah kita bersama-sama membacakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bagaimana suara saya Bapak Ibu? Jelas? Jelas, Pak. Karena di sini sinyalnya juga luar biasa keren. Alhamdulillah dari Bu Siti jelas. Malam ini kita akan belajar tentang 3 langkah menjadi magnet rezeki. Ini adalah dasar dari jurus-jurus yang ada di magnet rezeki. Sebelum kita mempelajari atau mempraktekkan jurus-jurus yang ada di magnet rezeki, kita seyogyanya mengenal 3 langkah ini agar nantinya apabila kita telah mempelajari dan mempraktekkan ilmu magnet rezeki, mempraktekkan jurus-jurus dari ilmu magnet rezeki tersebut, maka efek keajaiban akan segera tercipta. Kita mulai langsung saja dari langkah yang pertama. Slide-nya ganti, Pak. Langkah yang pertama yaitu kita meyakini atau kembali meyakini bahwa umat Islam itu adalah umat yang kaya, umat Islam adalah umat yang berjaya. Karena di dalam Al-Quran telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfudz, bahwasanya bumi ini dipusakai atau diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, ini adalah merupakan janji Allah sebagai akad waris dari Allah terhadap bumi. Jadi bumi ini diwariskan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita sudah diwarisi bumi oleh Allah, maka otomatis bumi itu adalah milik kita. Berarti kalau bumi itu milik kita, apapun yang ada di dalamnya itu adalah
milik kita juga, termasuk harta-harta yang ada di dalamnya. Dari ayat ini jelas bahwa kita umat Islam seharusnya kaya. Bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Tapi kenapa kok kenyataannya saat ini bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia umat Islam tidak kaya? Apa yang salah? Berarti kita perlu lihat di alinea terakhir bahwasanya bumi itu diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Berarti kesolehan kita yang perlu ditanyakan. Kenapa kok sampai sekarang kita masih belum bisa dikatakan sebagai pewaris bumi? Kita rumah mungkin ada yang masih kontrak, penghasilan masih di bawah 10 juta. Kita masih ada amanah, atau istilah umumnya kita masih punya hutang. Berarti yang kita perlu tanyakan adalah kesolehan kita. Karena di ayat ini sudah jelas kalau bumi itu diwariskan kepada kita. Jadi kalau kita sebagai pemilik bumi, seharusnya kita banyak harta. Lanjut, Pak. Karena di dalam sebuah buku itu terdapat data ekonomi umat, kekayaan para sahabat. Ini di dalam buku Fikih Umar kalau nggak salah. Karangan Dr. Zariba, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu an yaitu mewariskan 70.000 properti, masing-masing seharga 160 juta. Totalnya 11,2 triliun. Itu properti yang diwariskan Sayyidina Umar ketika beliau wafat. Kalau dihitung cash flow-nya per bulan dari properti tersebut, mendapatkan angka 233 miliar per bulan. Itu adalah penghasilan dari properti Umar bin Khattab. 233 miliar per bulan. Jadi ini bukti bahwa umat Islam seharusnya menjadi umat yang kaya. Lanjut, ada lagi data dari sahabat yang lain, yaitu sahabat, lanjut Pak. Di sini ada data ekonomi umat di buku tersebut juga. Kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu an, simpanan uang sama dengan 151.000 dinar plus 1.000 dirham. Mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar, beberapa sumur senilai 200.000 dinar, dan rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Sampai sekarang orangnya sudah wafat, tapi rekeningnya masih hidup. Beda tipis dengan kita ya, Bapak Ibu. Kita
Kebanyakan orangnya masih hidup, tapi rekeningnya sudah wafat. Selanjutnya ada lagi data dari sahabat yang lain. Lanjut Pak. Yaitu kekayaan Zubair bin Awam radhiyallahu an 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin Al-As radhiyallahu an 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an melebihi seluruh kekayaan sahabat kalau dikumpulkan bersama. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang terkaya di zaman itu. Data-data ini menunjukkan bahwa ayat tadi itu jelas bahwa Allah telah menjamin kekayaan bagi orang-orang Islam, karena di ayat tersebut mengatakan bahwa bumi itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Dan dari data-data tersebut yang sampai sekarang masih ada, masih nampak jelas, itu adalah kekayaan Utsman bin Affan. Karena pada tahun 2022 kemarin di Mekah atau di Madinah itu telah dibangun hotel yang namanya Utsman bin Affan dari rekeningnya beliau sendiri. Padahal beliaunya sudah wafat 1.400 tahun yang lalu, tapi beliau masih bisa membangun hotel yang digunakan untuk membahagiakan dan mengundang tamu itu ke umroh. Jadi di sini seperti tadi saya katakan, langkah pertama kita agar menjadi magnet rezeki yaitu mempercayai kalau Islam itu kaya. Kalau saya sendiri mengatakan Islam itu, umat Islam seharusnya kaya kalau melihat dari ayat surat Al-Anbiya ayat 105 tersebut. Sedangkan kondisi kita saat ini yang belum bisa memenuhi ayat tersebut, maka yang perlu kita tanyakan adalah kesolehan kita. Karena di ayat tersebut dikatakan bahwa bumi itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi kalau memang ada yang belum bisa mencapai rezeki miliaran, berarti kesolehan kita masih perlu ditanyakan. Karena alhamdulillah pencetus ilmu magnet rezeki ini, Bapak Ustadz Nasrullah, kalau saya hitung-hitung penghasilannya, mohon maaf, saya sebutnya itu sekarang sudah di atas 3 miliar per bulan. Saya bisa mengatakan seperti itu karena beliau mulai menyampaikan ilmu magnet rezeki ini kondisinya minus 21 miliar. Dalam 7 tahun, alhamdulillah 21 miliar itu sudah terbayar lunas. Berarti 21 dibagi 7 itu ada 3. Berarti minimal per bulannya beliau berpenghasilan 3 miliar rupiah. Oleh karena itulah, maka kita perlu meyakini
bahwa kita juga bisa seperti beliau para sahabat, paling tidak kita bisa seperti gurunda kita Ustadz Nasrullah. Karena ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang beliau terapkan juga, ilmu yang beliau praktekkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi itu Bapak Ibu yang berbahagia, langkah pertama kita untuk menjadi magnet rezeki. Sedangkan langkah kedua yaitu percaya adanya keajaiban. Lanjut Pak slide-nya. Langkah kedua yaitu percaya adanya keajaiban. Karena dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita di dunia ini, pada dasarnya hanya ada dua cara, yaitu cara logis, cara logika, dan cara keajaiban atau cara miracle. Memangnya bisa ya keajaiban, memangnya ada keajaiban itu. Ada. Di dalam Quran banyak disebutkan tentang kisah-kisah keajaiban. Baik itu kisah keajaiban para nabi, contohnya Nabi Ibrahim yang dibakar namun apinya justru menjadi dingin. Itu sudah tidak logik lagi, tapi sebuah miracle atau keajaiban. Nabi Daud bisa membengkokkan besi. Terus siapa lagi? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Sedangkan Nabi kita sendiri, Rasulullah Muhammad SAW, bisa mengucurkan air susu dari jari jemari beliau. Dan yang sampai sekarang menjadi perdebatan adalah beliau bisa membelah bulan. Itu keajaiban yang dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di slide kita, saya contohkan salah satu keajaiban, yaitu yang dialami oleh Siti Maryam ketika beliau masih perawan dan di bawah pembinaan Nabiullah Zakaria. Di dalam firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, selalu dia dapati makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak pernah masak, nggak pernah keluar, nggak pernah pesan GoFood. Itu kata Pak Nas kalau menerangkan surat ini. Sehingga Zakaria menjadi terheran-heran. Kalau kemarin masuk ke mihrabnya Siti Maryam, beliau menemukan ada soto Lamongan. Ternyata kemarinnya lagi ada makanan yang lain. Kemarinnya lagi masuk ada makanan yang lain lagi.
Sehingga Nabi Zakaria menanyakan hal itu kepada Maryam. Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Qala ya Maryamu anna laki hada. Dengan tenangnya Siti Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya dari Allah lah, kata Maryam. Sesungguhnya kalau Allah ingin memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, itu tanpa perhitungan atau istilahnya secara ajaib. Ini salah satu bukti kalau keajaiban itu ada. Dan keajaiban itu juga bisa kita miliki dengan izin Allah. Dimana kalau keajaiban itu diterima oleh para nabi namanya mukjizat. Kalau keajaiban itu oleh para waliullah maka namanya karomah. Sedangkan kalau keajaiban itu terjadi pada diri kita, manusia biasa, maka itu disebut dengan ma'unah, yaitu pertolongan dari Allah. Jadi di sini Bapak Ibu, siapa kira-kira yang percaya dengan adanya keajaiban? Saya. Ya, alhamdulillah. Karena memang untuk menjadi magnet rezeki, untuk menjadi manusia yang dihampiri oleh rezeki, bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari kita dan mendatangi kita. Maka langkah kedua kita perlu percaya dengan adanya keajaiban tersebut. Karena keajaiban itu hanya ada bagi mereka yang percaya. Tadi dikatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab penghasilan per bulannya 233 miliar per bulan. Setiap Pak Nasrullah memberikan pelatihan secara offline, beliau selalu mendoakan pesertanya agar diberikan Allah rezeki penghasilan sebanyak 5 miliar per bulan. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun sekarang sudah terwujud, insya Allah. Karena beliaunya percaya kalau keajaiban itu ada. Gimana dengan kita? Ya enggak usah banyak-banyak 5M lah. 1 miliar gitu aja. Itu memang menjadi hak kita. Karena Allah sudah menyampaikannya di Al-Quran di surat Al-Anbiya tadi ayat 105 bahwa bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Tinggal kitanya mau enggak mempertinggi level kesolehan kita. Karena kadang kita karena sudah rutin datang sholat jamaah di masjid, sudah rutin datang memberikan pengajian, sudah rutin membantu orang-orang, terus menganggap bahwa diri kita sudah soleh. Padahal Allah masih belum memberikan kekayaan yang
melebihi apa yang kita butuhkan. Itulah setan. Karena setan memang tugasnya adalah untuk menjerumuskan kita agar kita tidak bisa kembali ke surga, agar kita bisa menemani para setan tersebut. Jadi diganggu pikiran kita akan kesolehan kita. Itu langkah yang kedua. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah penduduk surga. Bapak Ibu kita yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa, itu diciptakan dan hidup selama 500 tahun berada di surga. Dan Allah menghendaki kita, anak cucu Adam, juga kembali lagi ke surga nantinya, apabila sudah meninggalkan dunia ini. Dan sebelum meninggalkan dunia ini, sebelum menikmati yang namanya surga di akhirat nanti, Allah juga menghendaki kita merasakan surga saat sedang berada di dunia ini, yaitu merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Itu bisa Bapak Ibu lihat di surat Al-Baqarah ayat 35. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu, wahai Adam, dan istrimu di dalam surga ini. Tapi ada SK-nya, ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya harus memenuhi atau mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Padahal waktu itu larangannya cuma satu. Hanya dilarang mendekati buah kulti. Sedangkan kita yang hidup sekarang ini, larangannya bukan hanya satu, tapi banyak larangannya. Perintahnya juga banyak. Mampu enggak kita merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya nanti di akhirat? Lanjut, Pak. Itu kita masuk ke langkah yang ketiga. Kalau kita benar-benar ingin merasakan surga di dunia ini sebelum surga yang sebenarnya, maka langkah ketiga kita adalah mengetahui bahwa dosa adalah penghalang dari keajaiban dan berupaya untuk menghindarinya. Itu langkah yang ketiga. Kalau langkah kita laksanakan, maka insya Allah keajaiban akan datang dan surga dunia akan kita rasakan. Sebagaimana di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Di mana Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di dalam ayat ke-10 dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka
takutlah kalian Allah Maha. Minta ampunlah kita pada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Kalau Allah sudah mengampuni kita, maka ayat 11 dikatakan yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit pada kita. Dilanjut ayat 12, wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan menambahkan banyak harta. Bukan hanya itu, tapi ada lagi wabanin dan juga anak-anak. Anak-anak ini bisa diartikan sebagai anak-anak biologis atau juga bisa dikatakan anak-anak perusahaan atau anak-anak cabang dari perusahaan Anda atau anak buah kalau Anda menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya itu, tapi Allah juga akan memberikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum jannah, dan Allah akan memberikan kebun-kebun, bisa kebun kurma, kebun apel, kebun duren, dan sebagainya. Dan Anda tidak perlu mengurus kebun tersebut karena Allah telah mengurusnya, yaitu wa yaj'al lakum anhara, dan Allah memberikan sungai-sungai yang ada di sekitar kebun itu untuk mengairinya. Dan ini bisa dikatakan Anda mendapatkan aktif income dan juga pasif income apabila Anda semua termasuk saya mau melakukan atau mempraktekkan ayat yang ke-10, yaitu fakultus taghfiru rabbakum, selalu memohon ampun kepada Allah. Karena memang itulah langkah kita agar menjadi ajaib, agar kita bisa merasakan surga dunia sebelum kita merasakan surga sebenarnya yang ada di akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pastilah kalau ditanyakan apakah Bapak Ibu mau mendapatkan uang yang banyak, pasti jawabannya mau. Betul nggak Bapak Ibu? Mau nggak Bapak Ibu mendapatkan uang yang banyak? Mau. Mau. Kalau selama ini, sebelum kita mengenal ilmu magnet rezeki, kalau kita ingin mempunyai atau ingin mendapatkan uang yang banyak, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Tuh, mau sekali. Ya pasti. Semua orang pasti mau kalau dikasih uang banyak. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita mendapatkan uang yang banyak? Sebelum kita masuk atau sebelum kita mengenal ilmu magnet rezeki, ilmu-ilmu di luaran sana mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita menginginkan punya uang yang banyak, caranya cuma satu. Caranya kita harus bekerja. Itu ilmu di luaran sana. Kalau kita ingin kaya, ingin banyak uang, kita harus kerja.
Kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak uang lagi, kita harus bekerja keras. Begitu seterusnya. Kita bekerja semakin keras, tapi kenyataannya ada yang berhasil, ada yang tidak. Namun setelah kita mengenal ilmu magnet rezeki, ternyata ilmu magnet rezeki menunjukkan bahwa sebenarnya Allah telah memberikan jalan, telah memberikan cara bagaimana agar kita mempunyai uang yang banyak. Baca 10 sampai 12. Ayat 12 mengatakan bahwa Allah akan menambahkan banyak harta, wa yumditkum bi amwal, wa banin, dan anak-anak, anak calon perusahaan, dan memberikan kebun-kebun, dan memberikan sungai-sungai. Itu ayat 12. Caranya ada di ayat 10, yaitu faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi setelah kita mengenal ilmu magnet rezeki, apabila kita ingin mempunyai banyak harta, caranya cuma satu, yaitu menjadi orang yang suka dengan ayat 10. Suka mempraktekkan ayat 10 dari surat Nuh tersebut. Yaitu apa? Kita selalu berupaya untuk mohon ampun kepada Allah. Kita menjadi orang yang gila mohon ampun atau gila taubat, di mana istilahnya disebut sebagai seorang yang taubaholik. Kalau orang di luaran sana, mereka melakukan yang namanya workaholic, yaitu kerja lagi, kerja keras, dan seterusnya, yaitu orang-orang yang gila dengan kerja untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalau kita hanya dengan menjadi seorang yang taubaholik, maka Allah akan memperbanyak harta kita. Lanjut, Pak. Jadi itu langkah yang ketiga, maka kita perlu meyakini bahwa kita juga bisa ajaib, yaitu langkah yang kedua. Langkah yang pertama, yakin bahwa orang Islam termasuk kita itu harusnya kaya raya. Langkah kedua, yakin kalau kita juga bisa ajaib. Yakin kalau keajaiban itu ada dan kita bisa menjadi orang ajaib tersebut. Langkah yang ketiga, menyadari bahwa keajaiban itu terhalang oleh dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita harus berupaya untuk menjauhi dosa-dosa masa depan dan mohon ampunan pada Allah akan dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi, seperti itu, ayo kita bersama-sama menjadi insan ajaib, menjadi magnet rezeki, magnet bagi rezeki kita. Jadi kita bukan lagi yang mencari rezeki, namun rezeki yang mencari kita dan menghampiri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Busro, sangat luar biasa materinya. Super keren. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi 3 langkah. 3 langkah menjadi ajaib.
Ya. Monggo, saya persilahkan. Kelebihan 2 menit. Jam sini kelebihan 1 menit. Telah. Monggo Pak Iman. Belum ada, Pak. Alhamdulillah sudah jelas. Ya mungkin bisa sharing Pak Iman. Ya, mohon maaf sebelumnya, ini kondisi sinyalnya keren jadi saya nggak bisa buka kamera. Beberapa kali coba buka kamera, tadi gambarnya kreyep terus, Pak. Mohon maaf, Pak Busro, Pak Ya. Irfan, tidak menghormati karena kondisi, Pak. Ya, alhamdulillah apa yang Pak Busro ucapkan, alhamdulillah saya sudah berusaha melakukan, terutama untuk sholat tobat ya. Misalkan kalau nggak salah itu, kalau itu kemarin itu ada 7 ya, kalau itu ya, kalau ada 7 yang harus di sholat tobatin. Tapi terutama saya merasa dan meyakini saya banyak dosa terhadap orang tua, anak, dan istri. Itu yang pertama kali saya sholat tobatin, Pak Busro. Ya alhamdulillah keajaiban yang tadinya saya nggak tahu bagaimana pemecahan persoalannya, tanpa saya sadari Allah menggerakkan yang tanpa diduga. Tiba-tiba ada beberapa persoalan yang tiba-tiba dia mau memberikan ini, tahunya mau menyelesaikannya. Banyaklah persoalan-persoalan yang sudah Allah berikan keajaiban. Itu kira-kira Pak Rifat dan Pak Busro, kalau saya awalnya itu sebelum sholat qobliyah, saya usahakan untuk sholat tobat. Karena apapun kegiatan saya, pasti saya melakukan ketidakbenaran gitu loh, Pak. Kira-kira itu Pak Busro, mohon maaf nih tidak buka kamera. Ini sinyalnya ampun deh. Ya, kira-kira itu Pak Busro, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Iman. Silakan yang lain. Tadi Pak Iman bukan bertanya tapi testimoni. Jadi ya memang seperti itulah. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pertobatan, bisa dengan selalu menzikirkan istighfar, juga bisa dengan selalu melakukan sholat taubat. Pada saat ini kalau saya menganggapnya pribadi, karena dosa-dosa saya sehingga sinyalnya luar biasa keren, naik turun dari tadi, dan alhamdulillah Mojokerto juga hujan. Tapi untung wifi-nya di sini juga masih bisa menampilkan video saya, karena yang tempo hari kapan itu video saya malah nggak bisa tampil. Silakan Bapak Khalili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, sangat inspiring sekali ya. Temanya itu menyentuh banget. Jadi tahap-tahapannya, yang pertama memang keyakinan kita yang harus dipupuk ya Pak ya. Dengan beberapa informasi-informasi yang menyegarkan iman kita. Katanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan begitu Pak? Betul. Masya Allah. Jadi ketika mendengarkan ayat-ayat untuk meningkatkan, menyegarkan lagi keimanan itu memberikan inspiring bagi kita semua, alhamdulillah. Terus kemudian diberikan contoh-contoh real beberapa sahabat yang itu telah dijamin masuk surga. Betul. Nah,
dijamin masuk surga, juga mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa untuk hari ini, bahkan untuk yang akan datang. Itu sangat luar biasa. Ya ini masukan buat saya juga, ya mohon doanya teman-teman juga, mudah-mudahan memudahkan segala hal dan bisa membantu banyak orang di kemudian hari. Amin. Terima kasih Pak inspirasinya, Insya Allah. Ya. Terima kasih atas masukannya, Bapak Waldini. Silakan Ibu Nurul Hasanah. Pak, mohon maaf, saya baru masuk ini, nggak tahu tadi materinya apa. Ingin nyimak tiba kok sudah ketinggalan. Oh iya, siap. Bapak Uzul nggak ikut? Atau di sebelah? Ini di samping Ada di saya. sebelah. Oh, siap. Oke, Saya tanya mak dulu ya Pak. siap, siap. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini Enteng Makassar ini Bapak atau Ibu ya? Enteng tak enteng apa? Silakan. Ibu Pak. Oh Ibu. Ibu. Silakan Ibu. Mohon maaf Pak, karena signalnya krem jadi nggak tampak. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali mengenai apa namanya itu salat tobat. Ya, betul, kita salat tobat untuk ini Pak yang saya mau tanyakan. Siap. Kita berdirikan satu-satu untuk orang tua, anak. Itu setiap bagaimana caranya Pak ya? Kan kita kan ini tobat untuk karena ada dosa kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada saudara, kepada semua. Jadi kita ini salat tobatnya juruskan untuk satu-satu ya Pak. Gitu pertanyaan saya Pak yang pertama. Yang kedua, jadi setiap ada kesalahan yang dirasakan berupa dosa, kita langsung salat tobat aja atau bagaimana Pak ya? Kasih banyak Pak. Ya, itulah pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enteng dari Makassar. Untuk pertanyaan yang pertama, karena dosa-dosa masa lalu kita kan bukan hanya 1-2, ada banyak dosa. Jadi kalau bisa kita membuat list, membuat catatan dosa kepada siapa saja. Kalau tadi Bunda Enteng mengatakan dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada orang tua, kita buat catatan, kita list. Kemudian kita lakukan sholat tobat itu tiap hari. Nama-nama tersebut paling tidak kalau kita ingin cepat selesainya pertobatan kita. Setiap malam kita mensolat tobati untuk 9 orang. Itu kalau ilmu yang saya terima dari Pak Nasrullah. Malam kita melakukan sholat tobat untuk 9 nama atau 9 orang. Berarti kalau satu orangnya 2 rakaat, kalau 9 orang berarti 18 rakaat. 18 rakaat. Oh iya. Itu yang pertanyaan pertama Bunda. Jadi kita buat listnya. Kita buat listnya, kita lakukan sholat pertobatan tiap malam sampai list atau catatan kita
nama-nama yang masuk dalam catatan itu sudah kita sholat tobati semua. Itu jawaban yang pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, tiap hari, bahkan tiap saat, kita kan selalu melakukan dosa. Entah itu kita sadari atau tidak kita sadari. Jadi, sebisanya setiap hari dilakukan sholat tobat untuk mensolat tobati kesalahan-kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Oh ya, Pak. Jadi maaf Pak, kalau itu yang tadi yang salat kita adakan salat tobat setiap malam. Tidak apa-apa Pak, berulang-ulang ya, berulang-ulang tiap malam kita itu. Iya. Karena biasa juga. Oh iya. Jadi setiap ada dosa dirasa langsung kita salat tobat, karena biasa kan kita ada lakukan baru sadar bahwa mungkin ini dosa, langsung aja kita salat tobat gitu. Iya. Betul Ibu. Ya. Makasih banyak Pak, makasih banyak. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin Pak Rifan. Terima kasih Pak. Untuk sholat tobat, karena ini lebih fokuskan saya untuk fokus ke sholat tobat. Ya Alhamdulillah, sejak dulu mulai saya ikut SHMR, THMR dan pembinaan yang hampir berakhir. Kemarin saya baru melaksanakan sholat tobat yang dikhususkan kepada nama-nama yang terdaftar. Ya. Jadi saya sudah punya daftar, sudah banyak. Ya akhirnya saya gali lagi sampai ketemu ke masa kecil saya. Sudah saya nggak tahu siapa yang terbesit di hati saya. Oh mungkin dengan ini, oh mungkin dengan ini saya tambah gitu terus. Sehingga daftarnya itu semakin panjang. Kalau misalnya apakah boleh di luar yang kemarin kan Pak Anas menyampaikan ketika sholat tahajud. Sholat tahajud di sholat tobat sampai 10 kali salam. Kalau itu ditambahkan di sholat fardu misalnya setelah ba'da atau qobliyah ba'diyahnya ditambahkan sholat tobatnya, apakah diperkenankan Pak? Itu mungkin dari saya. Ya. Bisa Pak. Bisa. Kalau ilmu yang saya dapatkan dari Pak Nas, terutama waktu saya ada di Tuban kemarin pas yang terakhir itu di masjid apa itu, kalau malam kita melakukan sholat pertobatan untuk memperbaiki terumbu karang kita. Jadi terumbu karang yang sudah kita rusak selama ini, kita sholat tobati pada malam hari. 9 nama tiap hari. Ditutup dengan sholat yang ke-10, yaitu yang jami'an, itu langsung disebut semuanya dari 9 nama tadi. Kemudian untuk yang selain malam itu kita lakukan sholat tobat terhadap apapun yang kita merasa, aku tadi sudah berbuat salah kepada istriku. Aku tadi sudah berbuat salah kepada anakku. Aku tadi sudah berbuat salah dengan tetanggaku. Langsung sholat tobat. Di saat itu juga atau pas ada kesempatan pertama. Entah itu sebelum melakukan sholat fardu atau di waktu-waktu yang lain. Asalkan jangan di waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat.
Seperti itu Pak Rifan. Oke, baik Pak Busro. Oke, terima kasih Pak Busro. Sama-sama Pak Rifan. Silakan dari Pekanbaru, Pak Maji Mas Nur. Ini sudah lama suaranya tidak pernah saya dengarkan, Abah Mas Nur ini. Sedang sholat mungkin ya. Bunda Fitria, silakan dari Lamongan. Bapak Budi Susanto dari Medan. Dengar aja dulu Pak Busro ya. Siap. Alhamdulillah. Ibu Pujiati Mojokerto, silakan. Silakan Bu Siti, kalau mau angkat bicara. Ya, Pak, yang diharamkan sholat taubat, sholat asar apa? Ya Pak, sama subuh Pak ya? Betul. Jadi kalau duhur bisa Pak ya? Bisa Bu. Katanya kalau di atas jam 12 nggak boleh. Enggak Pak ya? Saya kok belum pernah tahu itu. Coba nanti ditanyakan ke Ustadz terdekat. Kalau setelah duhur itu, kalau setahu saya yang diharamkan sholat itu setelah sholat subuh sampai masuk sholat apa itu subuh, dan setelah sholat asar sampai sholat maghrib. Itu setahu saya. Oh, iya. Ya Pak, makasih Pak. Boleh menambahkan Pak? Kenapa Pak Rifan? Boleh menambahkan? Ya, silakan. Ya, saya sedikit menangkap dari yang disampaikan Bu Siti tadi. Saya pernah membaca ya, ketika melakukan sholat sunnah baik itu qobliyah atau ba'diyah, itu diusahakan yang pertama harus tepat waktu dulu. Jadi ketika azan itu sudah ready, standby untuk sholat qobliyah. Kemudian setelah setelah sholat, nah, itu 10 menit ya, maksimal 10 menit setelah sholat fardunya itu jangan sampai keluar dari 10 menit setelah sholat fardu itu sudah sholat ba'diyahnya. Itu pernah saya baca seperti itu, cuman untuk referensi apakah itu memang ada hadisnya atau ada dasar hukumnya, itu saya belum menemukan juga itu Pak. Cuma pernah saya baca. Gitu. Terima kasih tambahannya Pak Rifan. Ini yang ditanyakan Bunda Siti tadi, sholat tobat setelah sholat duhur. Silakan Bunda Krisnawati. Ini Bapak atau Ibu Karnus 123. Silakan Pak Imam, Surabaya. Sudah tadi hampir sama pertanyaannya Pak Busro. Kenapa? Sama dengan Pak Ivan tadi ya, sama. Kalau yang mau saya tanyakan diwakili teman-teman yang sudah. Ya. Berarti nggak ada yang perlu ditanyakan ya untuk materi yang sekarang ini. Ini waktunya masih banyak loh, ini masih 30 menit lagi.
lagi. Izin tanya Pak Busro. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dharmasraya. Iya, iya. Pak jauh sama Seraya itu Padang. Iya, Padang. Jauh, Silakan. Pak. Ya. Ya hampir kayak Pak Rifan itu, saya di mana kita bermukim dari dulu kan pindah-pindah saya ya. Jadi saya ingat-ingat siapa saya bergaul sama siapa, kira-kira pernah mengunjungi. Saya telisik terus itu Pak. Di mukim di mana saya tinggal, itu saya catat nama-namanya yang Iya. masih ingat Pak. Habis itu saya salati taubat itu bergilir kan. Dan sampai sekarang di sini masih masih gitu Pak caranya. Ya. Terus yang saya ingin tanyakan, kalau Bunda Siti Maryam kan itu di mihrab ya Pak, kalau Ya. apa maksudnya untuk mendekatkan diri ke Allah terus di mihrabnya. Jadi dia nggak jarang keluar gitu kayaknya Pak. Nggak pernah keluar dari. Nah, sedangkan kita ibaratnya pekerja Pak untuk melakukan ucapan istighfar, sholawat, terus bagaimana Pak? Kita harus di tempat satu apa boleh dengan kerja gitu Pak? Sambil kerja boleh Ibu, sambil Iya. berkendara juga boleh. Iya, Yang tidak boleh itu kalau kita tidur sambil berkendara, sambil nyetir, itu yang nggak boleh, bahaya itu Bu. Iya. Iya Pak, makasih. Soalnya kita selama ini sambil bekerja, sama melakukan istighfar, sholawat. Gitu. Betul. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Ibu ini seperti orang Jawa sih logatnya Bu. Saya Jawa aslinya Pak. Cuma di Dharmasraya sekarang ya? Iya, saya di Surabaya 15 tahun Pak. Oh, ya saya dekat Masjid Agung Al-Akbar itu. Oh, saya di Tandes dulu. Oh, iya, tugas ya di Dharmasraya. Jauh, sekarang meloncat ke ujung kulon. Bu Muhasna ini sudah berapa lama kenal ilmu magnet rezeki? Pertama sama Pak Busro dari awal riadah pertama itu Pak. Oh, mulai riadah itu ya? Iya. Berarti masih belum pernah ikut yang offline ya? Belum pernah. Ini kemarin ditawari sama Ibu Mande dari Padang. Itu mau dimasukkan SBMR itu apa Pak? SBMR itu ya seperti yang saya ceritakan tempo hari waktu seminar emas itu Bunda. Oh, itu ditawari. Bisnis magnet rezeki. Oh gitu. Kemarin saya kan posting yang Pak Busro itu malam tuh. Beliaunya melihat. Terus ditawari, gimana Ibu kita masukkan grup Sumbar gitu. Terus gimana itu? Gak apa-apa, ikut aja Bu. Cari ilmu itu bisa dari mana-mana Bu. Iya. Eka Mande itu juga bagus cara presentasinya, baik presentasi tentang emas maupun presentasi tentang ilmu ML. Beliaunya luar biasa. Iya Pak. Bu Mande. Ya. Saya kalau manggil Mande Eka. Iya, Mande Eka. Itu luar biasa ilmu-ilmunya beliau itu, Pak. Silakan jenengan ikuti kalau ada kesempatan. Iya Pak, insya Allah. Terus ini tanggal 25 ini juga nanti ada yang namanya SHMR Ibu. Seminar hibrid magnet rezeki. Itu secara offline dengan para CTMR setempat. Ya. Secara offline oleh Pak Nasrullah langsung. Jadi nanti seminarnya itu
dua cara, offline dan online di Iya, satu iya. waktu itu. Kalau di Padang, kalau Mandi Eka mengadakan atau di tempat atau kota terdekat jenengan, silakan jenengan ikuti. Biayanya sekitar ya antara seratusan ribu rupiah untuk Ya, yang tanggal 25 itu. saya udah dapat info itu di Solo, Pak. Di Solo. Kemarin. Iya, di Solo. Ya, diupayakan ikut Bunda. Itu luar biasa nanti kalau sudah ketemu langsung sama Pak Nas walaupun cuma lewat online. Itu luar biasa ilmunya. Iya, Pak. Insya Allah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bunda Umu Hasna? Sudah ya, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Silakan Bunda Diah Utami. Bunda Cucum dari Cikarang. Ini masih nyimak dulu aja Pak, masih nyimak dulu aja. Siap, siap Bunda Cucum. Ini Bunda atau Yanda? Mulia Dewi mungkin. Yanda. Silakan. Ayanda. Oh Ayanda, silakan Ayanda. Sementara nyimak aja dulu Pak. Oke, terima kasih. Dari yang disampaikan tadi sudah jelas ya, Yanda Mulia. Insya Allah Pak jelas. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh tanya lagi Pak? Silakan Pak Revan. Untuk yang tadi yang langkah kedua itu kan percaya adanya keajaiban ya Pak. Bagaimana supaya apa ya hati kita itu selalu terpaut dengan bahwa Allah itu pasti akan menunjukkan keajaiban kepada kita. Kan banyak saya baca itu sudah melakukan amal ini, riyadhah ini, baca Quran dan lain-lain, kok keajaibannya kok belum datang. Nah, itu menyikapinya gitu, seperti itu gimana? Dan apa upaya kita yang bisa dilakukan untuk tetap bahwa yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan keajaiban. Itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Rifan. Itu sebenarnya nanti akan saya sampaikan di hari Sabtu pekan depan. Itu 7 pola datangnya keajaiban. Tapi ya sekedar informasi saja. Kita itu memang makhluk ajaib. Semua dari kita ini adalah makhluk ajaib. Karena kita semua adalah turunan dari surga. Di surga hidupnya ajaib. Kenapa kita kok saat ini tidak ajaib? Itu tadi yang langkah ketiga. Kita harus mengetahui, kita harus menyadari bahwa keajaiban itu terhalang oleh dosa. Kenapa kok ada orang yang kadang ajaib, kadang enggak? Karena mungkin memang dosanya atau perisainya itu tipis. Karena Allah itu maha segalanya. Allah itu maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Orang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah langsung balas. Seperti itu Pak Rifan.
Untuk detailnya, insya Allah pekan depan akan saya sampaikan di 7 pola pertolongan Allah. Alhamdulillah, nggih, siap Pak, baik. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Busro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji Mas Nur, suaranya sampai kangen saya, udah lama nggak keluar ini suaranya. Iya, Gimana? Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sejak Riyadhah 2 terus aduh mobile terus ini. Jadi sedikit agak terhalang kegiatan Riyadhahnya. Tapi alhamdulillah monitor terus. Mudah-mudahan besok mulai laporan. Alhamdulillah. Nggih. Ya, ada sharing mungkin Pak Siap. Silakan, Pak Haji. Kalau bertanya rasa-rasanya yang dijelaskan sudah cukup mantap, sudah cukup jelas, tapi ada beberapa hal yang saya rasakan mungkin perlu saya sharingkan gitu. Yang pertama sama mungkin dengan teman-teman yang lain, ketika pertama mengenal Mahanit Rezeki itu pertanyaannya, orang kok cepat ajaib, saya kok enggak ya gitu. Itu pertanyaan itu muncul di awal-awal. Tapi terus banyak menyimak dari CTMR, ngikutin rekamannya itu di Telegramnya Ustaz Nas. Akhirnya saya berpikir begini, menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut MR salah. Justru bertanya ajaib itu bagi saya perisai gitu. Jadi ajaibnya nggak bertanya-tanya, ya udah kalau ajaib, kalau enggak. Jadi praktekkan aja semua ilmu yang dikasih Pak Anas, praktekkan aja, jangan tanya ajaib itu. Hampir lebih kurang 1 tahun. Nah, terus saya dapat keajaiban besar. Oh, ternyata cukup lama menunggu kalau mau yang besar gitu. Padahal yang kecil-kecilnya banyak gitu. Yang kecil-kecil ajaib itu banyak sekali yang dirasakan, cuman kena kecil kayaknya nggak ajaib gitu. Jadi sampai sekarang itu yang saya lakukan adalah menjaga agar berada di lingkungan orang-orang yang udah banyak ajaib gitu. Salah satunya Riyadhah ini. Riyadhah ini mengingat kita untuk selalu kalau bisa itu ya perisainya jangan ditambah gitu. Karena perisai ini jadi persoalan. Kita mau menghabiskan perisai yang lalu-lalu, tapi yang barunya nambah juga walaupun kecil-kecil gitu. Nah, ini mungkin yang saya rasakan itu agak tidak mudah kita menjaganya. Setiap hari pasti ada aja perisai baru kecil-kecil gitu. Nah, ini mungkin yang mempraktekannya perlu bimbingan atau gimana gitu. Karena misalnya begini Pak, kita harus jaga 3 hal. Positif pikiran, positif perasaan, positif motivasi. Mungkin pikiran udah bisa positif nih, tapi perasaan kadang-kadang muncul aja yang negatif itu. Orang-orang lain nggak tahu, tapi gitu sadar, astagfirullahaladzim, ternyata perasaan saya negatif gitu. Nah, khawatirnya yang begini-begini, yang tidak cepat membuka keajaiban. Nah, makanya pokoknya intinya sekarang bagi saya berada di lingkungan orang-orang yang sudah ajaibnya hebat-hebat, kemudian semua yang dikasih Pak Anas, perisai diri, disiplin kata, bungkus permen, terus ya semua yang 10 ilmu dasar itu semuanya praktekin aja. Terus nggak pernah nanya-nanya mau ajaib kapan, nggak, pokoknya lakuin aja. Tiba-tiba kita rasakan yang sederhana lah. Saya kebetulan banyak safar sekarang. Itu tiba-tiba kepikir tadi nanti sholat di mana ya, kayaknya masjid jauh nih. Tiba-tiba nongol masjid gitu. Langsung berhenti sholat, ya itu saya anggap ajaib gitu, karena kok bisa ya pas waktunya sehingga sholatnya tepat gitu, bisa dapat qobliyah gitu, bisa dapat badian. Nah, itu bagi saya itu udah ajaib gitu, walaupun mungkin nggak dirasakan ajaib. Nah, ini yang menurut hemat saya perlu dipertahankan, berada di lingkungan orang-orang yang sudah banyak ajaib. Jadi mohon izin Pak Busro, ya mungkin 10 hari ini agak kurang aktif, tapi terus terang monitor terus, ngintip gitu. Cuman untuk melaporkannya karena banyak di jalan, jadi agak terkendala. Mungkin itu yang bisa. Kalau untuk pertanyaan dari 3 hal tadi, insya Allah mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Terima kasih Pak.
Sama-sama, terima kasih Abah Haji Mas Nur Pekanbaru atas sharingnya. Ya, memang untuk mendapatkan keajaiban, itu tadi ada 3 jalan atau apa ya, tiga apa tadi namanya? Ada 3 tingkatan, 3 level. Pertama ya, kita harus percaya. Percaya dulu, yakin kalau umat Islam itu pasti berjaya. Dan kita sebagai salah satunya itu juga pasti. Tentu saja pastinya dengan izin Allah. Kita juga pasti bisa mendapatkan keajaiban tersebut dengan izin Allah. Karena Allah sudah menyampaikan di Quran surat Al-Anbiya ayat 105 tersebut bahwa Allah telah mewariskan bumi dan isinya kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita belum merasakan manfaat dari warisan tersebut, maka yang perlu kita tanyakan adalah level kesolehan kita. Yang kedua, langkah kedua, yaitu kita harus yakin bahwa dalam menjalani kehidupan, untuk memenuhi segala kebutuhan, itu ada 2 cara. Yaitu cara yang pakai logika, yang biasanya kita pakai, dan yang kedua cara yang di luar logika, beyond logis, atau istilahnya magic, atau juga disebut miracle, atau keajaiban. Tinggal kita milih, mau pilih yang keajaiban, jalan keajaiban, atau jalan yang normal, jalan yang logis, jalan yang pakai logika. Seperti contoh, kita mau beli mobil, harganya 300 juta. Kalau kita menggunakan langkah cara yang pertama, cara yang pakai logika, cara yang logis, kita mesti mikir DP-nya berapa. Misal DP 50 juta. Kemudian cicilannya 250 juta kali berapa bulan. Berapa tahun? Kalau mobil nggak mungkin bulan, pasti tahun. 5 sampai 7, 10 tahun. Katakanlah 7 tahun. Baru kita bisa lunas. Memang sih mobil sudah kita miliki. Tapi kita masih dituntut untuk membayar cicilannya selama 7 tahun. Enggak lama, enggak cepat 7 tahun itu, Pak, Bu. Itu cara yang kita pakai logika. Beda dengan cara yang miracle. Seperti setiap kali Ustadz Nas melakukan kegiatan seminar, baik seminar online maupun offline, selalu ditampilkan yang namanya testimoni-testimoni. Salah satunya testimoni dari Bunda Ika. Bunda Ika Sukabumi kalau nggak salah. Itu bisa mendapatkan mobil CR-V putih hanya dengan 1 bulan gratis. Itu kalau diakalkan, kalau dipakai logika tidak masuk logika, sudah di luar logika. Dan itu terjadi di saat sekarang. Tinggal kitanya percaya enggak keajaiban itu juga bisa terjadi pada diri kita. Bagi kita yang percaya, maka
keajaiban itu akan terjadi. Kalau Bapak Ibu boleh milih yang mana? Yang cara logis, cara yang logika, atau cara miracle, atau cara keajaiban? Keajaiban, Pak. Keajaiban, Pak. Ya, itulah. Karena saya yakin semuanya pasti milihnya secara keajaiban. Cuman sampai sekarang masih ada yang belum tahu, ada yang belum yakin. Keajaiban itu ada enggak? Kalau memang ada, bisa enggak keajaiban itu datang kepada saya? Kadang masih ada pertanyaan itu. Karena itulah pada malam ini saya mengambil tema 3 langkah untuk menjadi magnet rezeki. Maksudnya menjadi ajaib. Magnet rezeki itu kan kalau secara normal, secara logis, rezeki kita yang cari. Kalau kita nggak kerja, ya nggak dapat rezeki. Itu secara logikanya. Secara ajaibnya, justru rezeki yang mencari kita. Rezeki yang datang kepada kita. Gimana caranya? Itu kuasanya Allah. Dan itu sudah diterangkan tadi di surat Ali Imran ayat 37. Maryam mendapatkan segala makanannya tiap hari secara ajaib. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Gimana, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini sebelum saya tutup, ada satu informasi, satu atau 2 informasi. Yang pertama, insya Allah besok hari Senin, saya akan ada Zoom lagi, tapi ini saya ngisi di Korwil, Banten. Korwilnya Pak Sapurudin CTMR dan juga WR. Insya Allah besok hari Senin itu saya mengangkat tema cicak dan jerapah. Bagaimana kita bisa mencontoh kehidupan cicak dan jerapah diterapkan dalam kehidupan kita. Karena itu juga masuk di 7 pola keajaiban Allah. Itu masuk pola yang keempat. Kegiatan cerita cicak dan jerapah itu. Itu untuk hari Senin, jamnya sama, jam 8 sampai jam 10 malam. Insya Allah linknya nanti hari Senin mungkin baru saya dikasih sama Pak Saprudin. Pengumuman yang kedua, nanti hari Sabtu ada yang namanya SHMR, tanggal 25. Ini serentak se-Indonesia, ada lebih dari 80 titik kalau nggak salah. Ini ada yang Mojokerto. Nah, di Mojokerto ada nanti di XOW sama Bunda Devi. Di Lamongan sama Bunda Nurul ini. Sama Bunda Maslihah. Yang lainnya, kalau Bogor sama Ayah Hafiz, Surabaya ini ada Mas Bayu, ada juga yang lain, ada 2 tempat kalau nggak salah Surabaya itu. Pekanbaru ada 2 Pak Busro. Pekanbaru ada 2. Iya. Ya. Nah, ini pesan saya kepada Bapak Ibu semua, sebisanya untuk mengikuti SHMR tersebut, walaupun kemarin sudah pernah ikut. Karena setajam apapun pisau atau gergaji kita, kalau terus kita gunakan tanpa kita asah, maka
gergaji atau pisau kita akan tumpul juga. Dan menghadiri seminar ini adalah sama dengan kita mengasah gergaji. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti, di Mojokerto hari apa Pak? Berbarengan seluruh Indonesia, harinya Sabtu tanggal 25 Februari. Serentak se-Indonesia. Jadi saya sarankan Bapak Ibu semua, kalau ingin benar-benar menjadi magnet rezeki, maka nah ini mulai goyang-goyang sinyalnya. Maka saya sarankan Bapak Ibu untuk mengikuti seminar tersebut. Perkiraan HTM-nya, harga tiket masuknya antara 100 sampai 200.000. Tiap daerah berbeda-beda. Tergantung daerah masing-masing. Untuk Mojokerto, insya Allah 150 kalau saya nggak salah baca kemarin. Untuk di Jombang, ini nggak ada yang dari Jombang ya. Untuk Lamongan nanti bisa tanya ke Bunda Nurul, biayanya berapa. Saya kira hanya itu pengumuman yang bisa saya sampaikan hari Senin besok. Dari Bunda Siti, tempatnya di mana di Mojokerto? Di SOW. Di Cafe SOW, Jalan apa itu? Jalan Jaya Negara Jalan Jaya Negara kan. SOW itu sebelum pom bensin kalau dari arah Gelanggu. Nanti saya mintakan Sherlocknya ke Bunda Devi untuk tempatnya, karena sekarang Bunda Devi masih ada di Mekah atau Madinah. Kemarin masih di Madinah. Lagi jadi tour leader di Samira. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. 4 menit lagi sudah masuk ke pukul 22. Jadi saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Busro izin Pak. Siap, silakan. Untuk Sumatera itu isanya dekat ke jam 8 sekarang Pak. Jadi mungkin ikutnya selalu agak terlambat. Iya Pak. Jadi baru masuk waktu azan itu jam 8 kurang. Berarti 4, hari 8, Sabtu depan dimulai 8:30 gitu ya Pak. Nanti pulangnya nggak apa-apa mulai jam 8 Pak. Saya terlambat aja ikutnya. Teman-teman di Jawa kan cepat. Iya. Oke, kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro. Terima kasih Pak ya.